Oke, baik, kita jumpa lagi di Peri Dunia Tani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Tani. Bagaimana dengan keadaan di sana? Apakah sudah masuk masa panen? Apakah sudah habis masa panen? Apakah baru mau panen? Silahkan komen ya, Sahabat Tani ya. Oke, Sahabat Tani, ada pertanyaan dari sahabat tani kita, Pak. Katanya ada yang namanya pencucian khusus untuk mempercepat pemerahan buah kopi. Tolong tunjukkan seperti apa ya. Oke, akan saya tunjukkan. Jadi ini kita bercerita tentang pencucian khusus untuk mempercepat pemerahan buah kopi. Nah, ini sangat penting sahabat tani ya. Dengan mempercepat pemerahan kopi ini, kita akan dapat banyak keuntungan ya. Oke, kalau begitu sahabat tani ya, sukses, sehat selalu dan terus semangat. Jangan pantang, jangan mau menyerah ya. Semua dibalik kesabaran, semua dibalik proses pasti ada hikmahnya dan hasilnya akan kita nikmati, tentunya pasti kita bahagia. Oke, mari. Oke, sahabat tani, seperti biasa kita sudah menunjukkan pencucian ya. Di saat kopi yang sudah duluan habis atau lebih dulu habis, akan kita terus lakukan pencucian ya, seperti ini penampakannya sahabat tani ya. Oke. Nah, ini buah masih ada ya. Dan bunga-bunga sudah muncul lagi ya, tapi ini belum saya lakukan pencucian lagi karena kita khawatir ya bunga-bunga kopi sudah bermunculan, jadi kita stop dulu ya, kita stop dulu pencucian. Oke, jadi karena kita cerita bukan ke situ, kita cerita tentang bagaimana cara mempercepat pemerahan buah kopi. Nah, seperti ini sahabat tani nih ya. Penuh ya, pol ya. Oke. Nah, inilah yang dimaksud dengan pencucian khusus, membuang semua tunas-tunas, baik tunas produksi, tunas air dan tunas sebagainya. Loh Pak, kalau dibuang tunas produksi bagaimana nanti? Apakah dia nanti akan stop berbuah? Tidak sahabat tani ya. Ya, di sini sudah kita lakukan pertama, di sini kita lakukan, kita fokuskan khusus untuk pemasakan buah kopi. Jadi nanti saat ini sudah memasuki masa panen, setelah kita kutip seperti ini, nanti akan muncul tunas baru ya. Akan muncul tunas baru, maka nanti tunas yang sudah duluan berbuah seperti ini atau cabang yang sudah berbuah seperti ini, nanti kalau sudah merahnya habis, sudah pasti ini kering. Ya. Tidak lagi diperlukan. Jadi nanti akan kita potong seperti itu ya, sahabat tani ya. Jadi jangan khawatir. Beginilah cara pencedingan untuk mempercepat pemerahan buah kopi. Nah, saya ulangi lagi, keuntungannya adalah yang pertama, buah kopi sehat dan warna merah merata. Tuh, besar ya, tuh. Ya, buahnya lebih sehat, gemuk, dan merahnya merata. Ini sudah dijamin kalau dijadikan green bean. Wow, sangat sedap ini sahabat tani. Oke, dan selanjutnya bisa menyehatkan cabang-cabang ya, yang misalnya di sini ada cabang kopi, kalau misalnya rimbun itu akan mengundang semut dan semut bersarang. Nah, jadi kalau kita lakukan seperti ini sistemnya, itu semut bakal menjauh dan menghindar. Nah, jadi ini cara manual sahabat tani ya, cara manual untuk menghindari semut, karena semut itu lebih suka kopi yang gelap, tidak berpangkas ya, dan terlalu lembab. Nah, seperti itu sahabat tani. Dan keuntungan selanjutnya sahabat tani ya, tanaman kopi kita lebih sehat sahabat tani ya, lebih sehat. Nah, kenapa lebih sehat Pak? Ya karena sudah terbuka ya, matahari masuk dengan sempurna seperti yang kita lihat ini tuh ya, sempurna. Ini baru saya lakukan kemarin, nampak ya, terlihat jelas ya nih. Jadi sekalian kita percepat pemerahan buah kopi, sekaligus menjaga kebersihan ya tanaman kopi ini. Jadi intinya sahabat tani, kalau tanaman kopi kita sehat, dalam perbatangnya itu bisa menghasilkan 1 kaleng ya, paling banyaknya itu ya, tapi tergantung dari tanaman kopi itu sendiri. Nah, jadi ini kopi kita ini kopi tim-tim yang berusia 5 tahun ya, yang berusia 5 tahun. Jadi bagaimana Pak cara kerjanya? Cara kerjanya seperti itu sahabat tani. Kita buang semua tunas-tunas yang tumbuh,
baik tunas produksi, tunas cacing, tunas air, tunas balik, dan semuanya kita ambil sahabat tani. Nah, jadi jangan khawatir, jangan takut nanti wah kehabisan tunas, nanti nggak keluar lagi tunas pak, atau rusak macam mana gitu. Enggak ya, ini udah saya buktikan sendiri. Enggak, ini rutin saya lakukan untuk sahabat tani. Nah, jadi untuk sahabat tani yang tanaman kopinya sering sekali merahnya tidak merata, coba lakukan cara seperti ini akan merata ya, dijamin akan merata sahabat tani. Tuh ya, ini saya sebenarnya mau ngutik kopi, tapi ini ya udahlah, sambil istirahat, sambil kita sharing bersama ya, belajar sama-sama sahabat tani. Oke, jadi ini semuanya sudah saya fokuskan untuk mempercepat pemerahan buah kopi sahabat tani. Caranya seperti itu tadi ya, itu sudah kita praktekkan, sudah kita tunjukkan ya. Ini juga hasilnya sama seperti itu. Jadi nanti begitu buah habis, nanti sudah kering semua, ini akan keluar lagi tunas ya, akan keluar tunas lagi atau tunas baru untuk menghasilkan produksi baru. Nah, jadi ini begitu nanti buahnya habis, ini akan kering dan tidak akan berguna lagi. Jadi akan kita pruning nantinya ya. Nah, jadi Pak, kalau keadaan seperti ini Pak, udah kita buah merahnya sudah habis nih gitu. Apakah tunas baru nanti akan kita lakukan lagi pemangkasan Pak atau pencucian? Tetap ya. Itu nanti akan kita lakukan pencucian khusus pemilihan saja gitu sahabat. Atau bisa disebut pangkas tipis-tipis, artinya meninggalkan beberapa cabang atau tunas produksi untuk kelanjutan ke depan sahabat tani. Nah, jadi kalau udah keadaan seperti ini sahabat tani, sudah enak diurus nanti ya. Ini belum saya papakan ya, belum saya papakan juga ini. Jadi kadang-kadang saya melakukan pencucian ini sambil ngutik kopi gitu. Jadi berapa dapat ya segitulah, untuk setidaknya meringankan pekerjaan kita gitu. Jadi besok-besok kalau kita lakukan pencucian sudah gampang gitu ya. Nah, ini terlihat ya, merah merata ya tuh. Ini kemarin atau minggu yang lalu cukup susah merahnya merata sahabat tani. Ternyata karena tertutup gitu ya. Ya udah saya bersihkan semua ini, udah saya cuci semuanya, terbukti merahnya rata. Oke. Nah, ini setelah ini nanti musim ke depan nih pasti pol buah merahnya lalu habis sahabat tani, baru kita lakukan lagi pencucian tahap berikutnya. Oke. Nah, pokoknya rajin-rajin aja lah merawat tanaman kopi, jangan bermalas-malasan ya. Kita usahakan jangan mau hasilnya aja, mau cuannya aja, tapi kita nggak mau mengurus ya. Jadi kalau ada rezeki pun jangan kita pelit-pelit untuk beri pupuk tanaman kita ini ya. Nah, kalau pupuknya mahal, cari yang subsidi sahabat tani. Oke, pokoknya saya rekomendasikan untuk kopi Arabica ini tak perlu kita utamakan pupuk aroma mahal. Kalau kita nggak punya uang, beli aja pupuk urea dan poska saja sudah cukup sahabat tani. Nah, tapi kalau memang punya cuan lebih, silahkan ya. Tapi jujur saya belum pernah mencoba pupuk-pupuk lain sahabat tani, tapi ini akan saya coba sambil kita bereksperimen ya. Saya akan coba nanti pupuk-pupuk merek lain, baik pupuk tanah maupun pupuk penyemprotan pada batang dan daun ini, daun kopi ini sahabat tani. Oke, kita akan terus berbagi, bagaimana hasilnya akan saya bagikan kepada sahabat tani, dan selebihnya nilai sendiri dan ikuti sendiri gitu ya. Oke, jadi seperti itu aja sahabat tani ya, karena mudah dan simpel sekali ya. Nah, cara ini sudah saya uji coba sebelum saya bagikan ke sahabat tani, ternyata berhasil ya. Ini termasuk kopi tim-tim ini termasuk biasanya terakhir nanti baru muncul merah merata buahnya. Namun ini belum terakhir, tetapi sudah merahnya merata. Nah, berarti ini kunci rahasianya sahabat tani. Oke, silahkan dicoba untuk sahabat tani yang memiliki varietas kopi Arabica tim-tim ya. Untuk AT Super macam mana Pak? Ya, untuk AT Super sama juga ya, seperti ini contohnya ya. Nah, oke, ini AT Super. Jadi untuk semua jenis bisa digunakan dan dilakukan ya. Loh Pak, bagaimana kopi Robusta? Saya tidak tahu ya, karena bukan bidang saya itu sahabat tani ya. Nah, oke, untuk sahabat tani di sana yang pemula, terus praktek, coba sendiri pakai tangan Anda, jangan ragu-ragu
Ya, jika terjadi kesalahan sama tangan Anda itu hal biasa. Yang namanya kita baru pemula belajar, itu pasti harus melewati dulu kesalahan. Tidak langsung benar ya. Biar maestro kopi sekaligus dia itu tetap awalnya pasti pernah melakukan kesalahan dan belajar dari kesalahan sehingga menjadi pintar dan bisa gitu ya. Oke, kalau begitu sahabat tani, terus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.